Kalau kamu ingin gapai cita-cita, menjadi apa saja yang kamu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan SMP Negeri 1 Suliarba ini demi untuk implementasi dan pemahaman kami sebagai seorang calon guru penggerak, implementasi dari ilmu yang telah kami pelajari untuk disosialisasikan bersama atau didiskusikan bersama Bapak Ibu di sini. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari dunia yang tanpa ilmu pengetahuan sampai seperti yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih telah dapat hadir menghadiri undangan saya ini mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Suliarba ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara, ada satu buah pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Apa yang terpikir sama Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Ya begini, peraturan. Peraturan yang seperti apa, Bu? Berkaitan dengan tata tertib sekolah. Baik, disiplin positif atau budaya positif ini bisa jadi nanti akan kita bahas bersama, memang berkaitan dengan peraturan yang terdapat di sekolah kita ini. Oke Bapak Ibu, ini yang masuk ke dalam materi pada budaya positif ini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah budaya positif itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Di sini ada ketinggalan satu ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu, budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini kan sudah ada sebelumnya ya Bapak Ibu. Contohnya apa kira-kira? Di sekolah kita apa yang sudah kita terapkan Bapak Ibu? Menjaga kebersihan, 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Sekarang sudah jadi 7S ya Bapak Ibu. Ada sabar dan syukur. Nah, itu sudah kita pahami di depan sekolah kita ya. Itu merupakan budaya-budaya positif yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Gunanya untuk apa? Untuk membentuk peserta didik yang berkarakter Bapak Ibu, yang memiliki nilai-nilai kebajikan pada dirinya, nilai-nilai kebajikan universal, sehingga nanti kalau sudah memiliki itu semua maka akan tercipta disiplin positif. Disiplin itu kan kamu ini tadi berkaitan dengan peraturan, benar sekali berkaitan dengan peraturan, di mana peserta didik kita atau murid kita di sini sudah memahami dan memiliki kesadaran tentang pentingnya mengikuti peraturan yang ada. Tetapi di sini yang kita tekankan adalah peraturan ini tidak menyebabkan ada
nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Ini sangat berkaitan erat sekali Bapak Ibu. Disiplin positif itu di mana kita bisa tetap menegakkan peraturan yang ada di sekolah kita, tetapi itu merupakan kesadaran dari diri kita, kesadaran dari peserta didik kita. Apa yang Bapak Ibu ketahui nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dimiliki oleh peserta didik kita? Dengan budaya-budaya yang kita laksanakan tadi, pertama menerapkan 5S atau 7S. Kemudian apa budayanya lagi? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian patuh terhadap peraturan yang ada. Kegiatan-kegiatan lain yang diikuti oleh peserta didik kita. Tujuannya menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang menurut Bapak Ibu bisa ditanamkan kepada peserta didik kita? Ini secara umum saja dulu ya Bapak Ibu, belum menjurus kepada materi. Kira-kira apa tujuan kita anak berdoa sebelum dan sudah belajar, apa yang kita harapkan dari peserta didik kita? Oke, ada nilai religius. Nilai religius berarti nilai religius ini berhubungan dengan Sang Pencipta ya Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah termasuk nilai itu, merupakan nilai religius. Salah satu nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi betul sekali kata Bu Mes tadi, nilai religius ini yang paling penting. Apabila peserta didik kita sudah memiliki nilai religius dalam dirinya, maka nilai-nilai yang lainnya itu Bapak Ibu insya Allah akan tumbuh dengan sendirinya dengan tuntunan kita sebagai Bapak Ibu gurunya. Ini juga berkaitan nanti dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, di mana tugas seorang pendidik itu adalah menuntun peserta didik untuk mengasah sesuai minat dan bakatnya, yaitu kodrat alam, dengan berkolaborasi atau menggunakan kodrat zaman. Jadi sesuai dengan minat dan bakat, juga sesuai dengan perkembangan zaman. Caranya dengan apa? Guru harus bisa menjadi teladan. Kita ya Bapak Ibu harus bisa jadi teladan bagi peserta didik kita. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu menurut pemahaman saya itu harus ditanamkan pada diri kita sendiri dulu, baru kita tanamkan, kita berikan kepada peserta didik kita. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik nanti bisa menerapkan ini untuk kedepannya. Ini secara teorinya Bapak Ibu, yang berkaitan dengan disiplin positif ini secara teori. Artinya belajar, disiplin itu artinya belajar. Itu mengacu pada disiplin diri dulu, berarti kan pribadi ya, mengacu kepada disiplin pribadi, yang mana harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Apa tujuannya? Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman dan hukuman. Kita kan sering, apalagi saya secara pribadi sebelum ikut pendidikan calon guru penggerak ini Bapak Ibu, sering merasa kita perlu memberikan penghargaan kepada peserta didik kita supaya mereka lebih termotivasi untuk belajar. Bapak Ibu bagaimana? Sama ya, kita berharap itu. Tetapi itu sebenarnya salah Bapak Ibu, karena itu akan menghilangkan kesadaran mereka secara pribadi, kesadaran adanya nilai-nilai kebajikan itu. Mereka hanya mengharapkan pujian, reward itu bisa berupa pujian atau hadiah. Jadi
luntur nilai kebajikan tadi pada dirinya. Itu salah satu dampak negatifnya Bapak Ibu. Ini dia budaya positif yang diinginkan itu seperti ini: lingkungan aman, lingkungan nyaman, lingkungan positif. Kalau sudah aman, nyaman, pasti auranya positif, memberikan dampak yang baik bagi perkembangan peserta didik kita dan juga kemajuan sekolah kita di SMP Negeri 1 Sekian Baik ini. Ini dia Bapak Ibu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter seperti yang sudah saya jabarkan tadi, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Masih ingat Bapak Ibu apa kurikulum yang kita pakai saat sekarang ini? Oke, kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ada namanya profil pelajar Pancasila. Itu karakter yang diharapkan. Masih ingat Bapak Ibu semuanya? Berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Iya, bagus, ada 6 dimensi. Ini sebenarnya saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi mengingatkan kembali. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai kebajikannya yang pertama. Yang kedua, apa Bu? Bergotong royong. Kemudian bernalar kritis. Bagus ya Bu, masih ingat berarti ya, bernalar kritis. Kemudian kreatif dan mandiri. Itu hal-hal yang kita harapkan bisa tumbuh pada peserta didik kita. Itu juga sejalan dengan tujuan dari disiplin positif ini, yaitu menerapkan dan membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya materi kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu? Ada motivasi itu muncul dari dalam diri kita, atau motivasi internal, atau bisa dikenal juga dengan motivasi intrinsik, dan juga motivasi dari luar diri kita sendiri, yaitu motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah, bisa dua bahasa itu Bapak Ibu. Motivasi eksternal itu contohnya di sini adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu apa contohnya Bapak Ibu? Apa boleh? Ya, kalau dihukum malu ya, kita malu diberikan hukuman, maka kita akan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu motivasi dari luar, berarti itu termasuk ekstrinsik atau eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Imbalan atau penghargaan ini ada imbalan berbentuk barang yang dijanjikan, hadiah, pujian, penghargaan. Itu membuat hati kita bergelora. Oh, kita juaranya hari ini, kita yang akan mendapatkan hadiah hari ini. Tetapi kita ada nilai-nilai yang kita lupakan. Apa pentingnya melaksanakan adanya motivasi dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dan ini yang sudah saya jabarkan tadi, motivasi internal. Ini yang jarang sekali sekarang ya Bapak Ibu. Jarang ada, tetapi mungkin 40%, 60%. 40% motivasi dari dalam diri, 60% motivasi dari luar. Peserta didik kita ini banyak dorongan loh Bapak Ibu. Di rumah disiapkan oleh orang tua untuk datang ke sekolah, untuk mendapatkan pendidikan, dimodali, dikasih uang jajan, dikasih semangat, dikasih support. Di sekolah Bapak Ibu guru juga kan, kita berusaha bersama-sama merangkul anak kita supaya mau untuk belajar bersama, memberikan motivasi bersama. Tetapi yang dari dalam diri dia sendiri
Kesadarannya sendiri bagaimana? Nah, itu nanti yang perlu ditingkatkan bersama-sama kita berkolaborasi ya Bapak Ibu, supaya tumbuh kesadaran peserta didik kita nanti dalam mendapatkan pendidikan. Ini dia Bapak Ibu, selanjutnya adalah materinya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sering kita lakukan, memberikan hukuman. Hukuman itu yang seperti apa? Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ibu Wira ini kayaknya sering ya Bu Wira, karena peserta didik kita kalau ada masalah tidak bisa diselesaikan oleh guru maba, dilimpahkan kepada wali kelas, kemudian dilimpahkan kepada Bu Wira sebagai guru BK ya Bu Wira. Oke, terima kasih Bu Wira. Berarti membimbing, mengarahkan, membantu mengentaskan permasalahan yang ada pada peserta didik. Ya, tetapi Bu Wira, pada umumnya sering terjadi ini. Sedangkan yang Bu Wira jabarkan tadi itu sudah masuk nanti dalam penyelesaian masalah yang sudah saya pelajari juga di segitiga restitusi nanti Bu Wira. Berarti sebenarnya sudah ada diterapkan oleh Bapak Ibu guru semua, tetapi kita belum memahami bahwasanya itu ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi seperti itu ya Bu Wira. Di sini Bapak Ibu, kalau hukuman itu sifatnya mendadak. Contoh, anak terlambat, langsung disuruh push up atau diberikan kata-kata yang menyakiti perasaannya. Hukuman itu bisa berbentuk fisik dan verbal. Itu merusak mental ya Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi ini memang kesepakatan antara peserta didik kita dengan kita. Sudah kita ada kesepakatan antara kita berdua. Jadi misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam kelas waktu di awal semester, membuat kesepakatan di dalam kelas tersebut, apabila Anda terlambat lebih dari 5 menit, maka ini resikonya, ini konsekuensinya. Itu yang dikatakan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah dipahami oleh peserta didik. Kalau seandainya ada pelanggaran, dia sudah paham, oh ini dia yang harus saya laksanakan. Sedangkan restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti yang sampaikan Bu Wira tadi, berarti kita di SMP 192 ini sudah menerapkan segitiga restitusi jauh sebelum saya mempelajari di CGP ini, ya Bu Wira. Ini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk cari solusi sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Wira tadi Bapak Ibu, bahwasanya melibatkan beberapa guru, kemudian itu tidak langsung duduk bersama, tetapi satu-satu dengan wali kelas dulu, dengan guru mapel dulu. Seandainya tidak bisa, dilimpahkan kepada wali kelas, dari wali kelas dilimpahkan kepada guru bintang. Hukuman ini satu lagi Bapak Ibu yang tak boleh dilakukan karena tidak relevan dengan kesalahan. Tidak relevan dengan kesalahan. Contoh, dia terlambat, disuruh lari keliling lapangan 20 keliling, kan tidak relevan. Jadi misalnya kalau terlambat orang lagi pelajaran membaca Al-Quran, boleh anak disuruh menghafal satu ayat misalnya, harus hafal, itu boleh. Tetapi kalau yang tidak relevan ini, yang nanti akan merusak mental anak didik kita. Sekarang kita masuk materi selanjutnya,
kontrol seorang guru. Pada posisi kontrol pada seorang guru ini ada yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum tadi gimana tuh? Setiap ada kesalahan diberikan sanksi, sanksinya tidak relevan sehingga merusak, bukan membuat anak semakin patuh terhadap yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi membuatnya merasa dendam. Ada dendam juga ya Bapak Ibu. Setiap kita masuk dia nggak mau lagi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya, saya masuk ke dalam kelas memberikan materi, siswa-siswi saya tidak ada yang mendengarkan kita, maka saya bilang, ibu lah susah-susah sebelum datang ke sini, kelas kamu ini memberikan materi kepada kamu nggak mau, nggak kasihan sama ibu. Nah, itu kan menyebabkan pembuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman ini, dimana segala sesuatunya dibawa seperti sahabat sendiri. Kalau ada kesalahan, dibawa juga ceria, ketawa, diusah juga gurunya. Gimana kamu ini? Jangan seperti itu. Nah, tuh sebagai teman. Kemudian pemantau. Dia yang memantau, bertanggung jawab, memperhatikan apakah ini anaknya apakah ini sudah sesuai atau belum. Jadi sibuk memperhatikan itu. Sedangkan kalau sebagai manajer, dia nampak Bapak Ibu, dia juga bisa sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Posisinya itu dia mau merangkul, kemudian membuat seseorang bertanggung jawab, dan juga memancing peserta didik ini bisa memiliki kesadaran sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi menurut Bapak Ibu semuanya, posisi kontrol mana yang lebih tepat kita terapkan pada peserta didik kita? Ya, kita sebagai guru harus mampu menjadi seorang manajer. Tapi kalau saya sebagai pribadi kadang masih jauh Bapak Ibu. Tapi kita tetap berkomitmen untuk terus belajar menjadi lebih baik. Mudah-mudahan itu menjadi moto kita bersama, berubah untuk menjadi lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Ini tadi sudah dijabarkan tadi ya. Ini satu lagi Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini penting sekali dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Keyakinan sekolah ini merupakan hal-hal yang dipercaya bagi kita semuanya, dan kita terapkan untuk menciptakan disiplin positif di sekolah. Keyakinan kelas ini dibuat dengan duduk bersama atau bermusyawarah antara guru dan murid. Keyakinan kelas Bapak Ibu bukan peraturan. Dia masuk di dalam itu peraturan, tapi beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat dan menekan menurut saya. Contohnya harus memakai pakaian seragam. Itu kan tanda katanya perintah. Peraturan itu dibuat oleh yang memiliki pemangku kepentingan tanpa persetujuan dari peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau keyakinan kelas dibuat bersama, jadi kita minta pendapat peserta didik kita, menurut dia apa saja kira-kira yang dapat kita terapkan di sekolah, kesepakatan bersama
yang bisa membuat proses belajar dan mengajar di lingkungan sekolah itu menjadi aman dan nyaman. Di dalamnya juga nanti terkandung nilai-nilai kebajikan. Kalau peraturan kan tidak boleh memakai gelang, tidak boleh memakai cincin, itu kan peraturan. Atau dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini, kita menggunakan kata-kata yang positif, Bapak Ibu. Kita mengajak dan terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Contohnya tadi dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Contoh keyakinannya bisa kita buat, mari membuang sampah pada tempatnya. Kan ada nilai positifnya. Kita mengajak. Jadi tidak menjadi beban bagi murid kita, tapi itu merupakan ajakan. Iya, baik Pak. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus ditetapkan di lingkungan sekolah. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu memang harus ada keyakinan kelas, sehingga tercipta disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Ini dia proses menyusun keyakinan kelas. Ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian ini semua kan berdasarkan kesepakatan bersama ya dari peserta didik dan guru ketika masuk kelas, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya, apa kira-kira kesepakatan bersama yang bisa dilaksanakan dan tidak menjadi beban bagi peserta didik kita. Dan kemudian yang kita susun ini adalah hal-hal yang bisa kita terapkan bersama. Jadi bukan hanya pada siswa-siswi kita saja, tetapi juga kepada kita sebagai pendidik. Dan sebaiknya dibuatkan nanti berbentuk poster, kita tempel di dalam kelas kita masing-masing, sehingga peserta didik kita ingat selalu ini merupakan keyakinan kelas yang perlu menjadi tanggung jawab kita bersama, perlu diterapkan, dan ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, seperti nilai disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, dan lain sebagainya. Dan kalau dapat nanti Bapak Ibu, seandainya kita terapkan di sekolah kita ini, setelah duduk bersama dengan peserta didik kita, kemudian kita juga merefleksi kegiatan yang kita laksanakan ini, agar nilai-nilai kebajikan itu memang menjadi kesadaran peserta didik kita nanti untuk menerapkannya. Tidak hanya unsur ada ekstrinsiknya, tetapi dari unsur dari dalam dirinya nanti. Itu kesadaran dirinya sendiri dalam pelaksanaannya. Kemudian materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini berkaitan dengan tingkah laku peserta didik kita di dalam kelas nanti. Peserta didik kita contohnya ada tipenya yang karakternya kita harus elus-elus dulu. Sini nak, Ibu, di sini Ibu tunjukin gimana cara bikinnya. Sini nak, di halaman segini. Itu berarti dia butuh perhatian, dan kasih sayang. Atau dia mau tampil, dia sedikit egois, saya yang harus tampil, saya harus menampilkan diri saya yang terbaik daripada orang lain. Berarti dia kebutuhannya pengakuan atas kemampuannya. Nanti dia akan dipuji, diberikan penghargaan dan lain sebagainya. Begitu juga kebutuhan akan kebebasan.
dalam belajar contohnya, dia tidak mau mengikuti prosedur yang sudah dibimbing oleh guru. Dia butuh caranya sendiri. Berarti dia memiliki kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya adalah anak-anak yang ceria, yang selalu bergaul, senang, bergurau, bercanda dengan teman-temannya. Itu mungkin dia memiliki kebutuhan akan merasa senang. Ada kesenangan tersendiri melakukan sesuatu. Jadi selalu ceria ya Pak ya. Ini materi yang terakhir Bapak Ibu. Ini di segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. Ini sudah diterapkan di sekolah kita. Walaupun kita sebelumnya tidak tahu ya Bu Wira bahwa ini dikatakan segitiga restitusi. Guru di sini berperan sebagai manajer, di mana dalam menyelesaikan masalah itu melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini dilakukan Bapak Ibu harus berhadapan langsung dengan murid kita tanpa ada orang lain. Kenapa? Kalau ada orang lain, ada rasa dari dalam diri murid kita nanti, rasa malu, rasa bersalah, sehingga merusak mentalnya untuk depannya. Ini Bu Wira yang lebih memahami ini, ya Bu Wira. Kemudian menanyakan kita kepada peserta didik kita tadi, apakah tindakan dia ini benar atau salah. Saya rasa semua murid kita ini memiliki hati nurani sehingga dia menyadari apa yang dilakukan ini benar atau salah. Kemudian kita tanyakan apa alasannya kira-kira melakukan tindakan ini. Setelah dia jawab seperti itu, kita berikan, menurut kamu bagaimana perasaan orang lain kamu perlakukan seperti ini. Jadi itu menggugah hatinya, menggugah kesadarannya. Kemudian baru kita tanyakan kembali terkait dengan keyakinannya atau nilai-nilai kebajikan. Menurut kamu seperti ini, apa yang salah pada diri kamu? Sebaiknya kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau antara hati ke hati berbicara ya Bapak Ibu, tentu peserta didik kita tidak akan tersinggung, tidak akan marah kalau kita selesaikan setiap permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran saya pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya tadi. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu dipersilakan. Kebanyakan ini kan lingkungan paling apakah di rumah sama di lingkungan tersebut kayak tadi. Kadang-kadang kan kita menginginkan anak ini seperti tadi apa yang sudah dibicarakan, sementara di rumah ini paling banyak yang saya lihat di masyarakat, banyak anak yang kurang perhatian dari orang tua. Contohnya, karena orang tua sibuk mencari dari pagi sampai sore, kadang-kadang anak hanya diberikan suruh sekolah, diberikan jajan atau uang sananya, sementara antara ngobrol orang tua sama anak ini yang ini kebanyakan, sehingga anak ini istilahnya mencari, jadi mencari jati diri, lebih-lebih anak-anak SMP itu sedang uber-ubernya yang memang payah diatur sekali. Memang ini suatu pekerjaan berat bagi kita seorang guru untuk menciptakan budaya tadi. Nah, jadi kendala paling besar memang ini di rumah. Kadang-kadang saya sering ngobrol juga, kadang-kadang ada beberapa orang tua seperti saya, ada pernah ngobrol bareng sama orang tua, tidak ada. Nah, itu kebanyakan. Karena saya kan sering juga ngobrol sama anak-anak, jadi rupanya memang kita berat sekali dengan menciptakan
nanti mungkin ada solusinya gimana, tapi yang hambatan paling besar adalah di keluarga dan di lingkungan masuk. Kalau di sekolah mungkin kita bisa dikawal, tapi setelah itu karena masanya saya lihat kadang-kadang anak jam 11 jam 12 masih ada di luar. Nah sementara kita ingin anak itu supaya bisa disiplin, bertanggung jawab, istilahnya untuk ketakwaan. Sementara orang tua tersebut tidak memperhatikan anak, mungkin ngaji. Sekarang terserah saja. Kalau dulu mungkin anak-anak banyak sudah sekolah, ada diarahkan ke sekolah, suruh ngaji sekolah. Tapi sekarang minim sekali. Itulah kendala yang kita hadapi sekarang. Tugas seorang guru dalam kurikulum itu yang paling berat. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Dapat saya tangkap tadi bahwa begitu besarnya dorongan guru terhadap peserta didik kita di lingkungan sekolah, tetapi dukungan dari orang tua tidak begitu besar. Itu yang saya tangkap ya Pak. Tapi semua itu dapat kita selesai masalahnya dengan cara melakukan kolaborasi yang baik. Kolaborasi yang seperti apa? Misalnya kita bisa memberikan atau mensosialisasikan cara yang dapat kita lakukan agar peserta didik kita termotivasi untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah. Bisa melalui pemanggilan orang tua atau memang diadakan pertemuan-pertemuan yang sudah dijadwalkan bersama. Mungkin seperti itu salah satu solusinya. Baik Pak. Yang kedua, kita melakukan pertemuan tersebut bukan hanya karena anak tersebut bermasalah. Jadi menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua itu penting untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita, apalagi dalam membentuk karakter peserta didik kita ya Bapak Ibu. Komunikasi itu dapat dijalin bisa saja dengan pertemuan-pertemuan di dalam proses tidak hanya di dalam konteks pembelajaran saja, itu maksudnya. Ya, bisa juga dengan di luar konteks pembelajaran. Kita melihat banyak perubahan tingkah laku yang dimakan kita setiap hari bertemu ya, berhadapan-hadapan dengan peserta didik kita. Tentu kita melihat banyak perubahan pada peserta didik kita. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dianggap tidak begitu penting, tetapi itu sangat memberikan efek yang positif, yaitu berkomunikasi yang baik di luar konteks anak yang bermasalah saja, tapi semuanya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, bisa juga ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya tidak bertanya yang berbeda untuk kita semua terkait tentang materi budaya positif ini. Tentu hal-hal juga yang kita dapatkan dari materi ini. Dan alhamdulillah saya merasa sudah mulai agak sedikit pertama wawasannya terkait hal ini. Di sini mungkin dan kedepannya lagi, mungkin sekarang kita tidak bisa merubah, untuk kedepannya saya rasa dalam rancangan tata tertib kita ya, dalam rancangan tata tertib kita ada di sana yang namanya hukuman, karena kita di sana ada menyatakan sanksi, padahal sebenarnya kita tidak bisa memberikan itu hukuman berbentuk apalah gitu kan. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu dari lingkungan ini mengusulkan kepada pihak sekolah atau menunjukkan lagi dan kita bersama-sama bagaimana yang seharusnya tata tertib ini harus dibuat. Apakah benar di sana tidak boleh lagi kita memasukkan yang namanya hukuman atau sanksi? Mungkin itu saja yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Insya Allah nanti kami akan berkolaborasi bersama-sama dengan
dalam forum diskusi kita nanti secara bersama. Ada lagi? Baik, Pak Rian, disilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan, tadi Ibu sudah menjelaskan berbagai macam disiplin positif. Di antaranya ada dalam menyelesaikan kasus anak kan ada namanya segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi. Jadi saya ingin contoh konkretnya, Bu, seperti apa tindakannya yang segitiga restitusi itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Arya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mencoba menampilkan video tentang penerapan segitiga restitusi. Tadi kan hanya berupa materi saja yang saya sampaikan, bagaimana proses dan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Baik, di sini akan kita perhatikan bersama-sama penayangan pelaksanaan yang telah saya terapkan itu di kelas 8A. Tolong rapikan bajunya dulu, Fadel. Di luar sekarang sekolahnya. Di kantin 2. Sekarang sudah diselesaikan. Silakan masuk tergabung. Nah, nanti setelah jam pelajaran temui Ibu ya. Oke, silakan. Kembali bahwasanya kita masuk jam 9.30. Nanti untuk Adi Hafiz dan Fadel temui Ibu setelah jam pelajaran. Bisa dipahami? Nah, kenapa kamu terlambat masuk di jam pelajaran Ibu tadi? Ada masalah di luar pekarangan sekolah. Di luar pekarangan sekolah? Kamu keluar pekarangan sekolah ada nggak izin dengan guru piket? Tidak, Bu. Tidak minta izin. Lewat mana kamu keluar tadi? Bagian belakang, Bu. Berarti melompat pagar. Iya, Bu. Melompat pagar. Jadi apa masalahnya di luar pekarangan sekolah tadi? Dituduh mencuri, Bu. Dituduh mencuri di mana? Di kantin, Bu. Di kantin mana? Kantin luar sekolah. Yang sebelah sana, di belakang. Iya. Yang ibu-ibu itu. Iya, Bu. Kenapa kamu yang dituduh mencuri? Karena setelah orang itu mencuri kami datang, Bu. Jadi kamu datang ke sana kebetulan ada orang yang mencuri. Nah, terus ternyata kamu yang dituduh mencuri. Iya, Bu. Ya. Tahu nggak kamu apa kesalahan kamu? Bu. Apa? Karena Terlambat. Terlambat kapan? Masuk ke jam pelajaran Ibu. Ya, apa yang menyebabkan kamu terlambat masuk jam pelajaran Ibu? karena kalau pekarangan sekolah tidak minta izin, Bu. Tidak minta izin keluar pekarangan sekolah. Kamu tahu peraturan di SMP 1 Semeru baik bahwasanya siswa-siswinya tidak boleh keluar pekarangan sekolah kecuali atas izin dari guru atau guru piket atau lembaga lain yang ada di sini seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Tahu kamu bahwasanya tidak ada yang boleh keluar pekarangan tanpa izin dari guru. Tahu? Tahu. Atau kenapa kamu masih keluar pekarangan sekolah? Ingin jajan di luar, Bu. Ingin jajan di luar. Kan banyak yang jualan di belakang sini nak, di SMP 1 nih. Tapi pengen ke situ juga. Iya, Bu. Ngapa beli rokok kamu situ? Tahu. Enggak. Kamu merasa rugi enggak sekarang? Iya, Bu. Apa kerugian kamu? Karena nama baik Nama baik kamu jadi buruk, ya. Malu enggak kamu dituduh mencuri? malu. Rugi enggak? Merasa rugi enggak kamu? Rugi. Itu ya. Kamu melanggar peraturan sekolah, keluar pekarangan sekolah tanpa izin guru, akhirnya resikonya kamu tanggung ya. Kamu tanggung sendiri, itu kamu dituduh mencuri sama orang lain padahal kamu tidak
mencuri. Jadi tadi sudah diselesaikan sama guru yang datang ke sana. Sudah tahu siapa yang mencurinya. Sudah. Makanya kamu boleh masuk sama bapak ibu yang mengajar tadi, yang mengurus ke sana tadi. Ya. Untuk besok gimana lagi nih? Hah? Udah berapa kali ibu perhatikan ini Fadel dengan adik kamu berdua, ya kan? Ibu hafal nih berdua. Adli Hafiz terlambat terus 2 kali berturut-turut. Sudah terlambat di jam pelajaran ibu. Tadi berapa jam kamu terlambat? 15 menit. Ibu ada nak ngasih toleransi? Kita kan punya kesepakatan kelas ya kan? Apa kata ibu? Toleransi ibu berapa menit terlambatnya masuk kelas? 5 menit. Berarti kamu sudah 15 menit ya. Berarti sudah apa? Seandainya nanti ibu buat surat perjanjian, kamu bersedia tidak menandatangani yang isinya kamu bersedia tidak terlambat lagi di jam pelajaran ibu masuk ke dalam kelas. Nah, apa konsekuensinya kira-kira untuk diri kamu berdua kalau seandainya kamu tetap terlambat lebih dari 5 menit di jam pelajaran ibu? Apa sanksinya? Hah? Ibu tidak suka sanksinya yang seperti itu, membersihkan WC. Nah, kalau itu kan fisik ya. Ibu maunya materi kamu hari ini apa? Pelajaran kamu? Apa tadi? Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Ya. Ibu mau ibu tanya secara lisan materi ibu, nanti kamu bisa menjawabnya. Berarti kamu harus belajar membuat peta konsep di rumah tentang materi itu. Jadi kalau seandainya kamu masih terlambat di jam pelajaran ibu lebih dari 5 menit, kamu bersedia untuk menghafal materi PPKN yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari itu. Bagaimana? Setuju? Ini atas kesepakatan kamu berdua ya, bukan paksaan dari ibu ya. Ya? Untuk kedepannya ya. Nanti ibu berikan belangko surat perjanjiannya ya. Kamu tanda tangani, mau? Mau. Apa yang kamu rasakan sekarang rasanya? Rugi. Nah, untuk kedepannya jangan diulangi lagi ya. Ibu berharap kamu berubah menjadi manusia yang lebih baik, disiplin. Tak ada lagi yang keluar-keluar di jam pelajaran itu, tidak ada. Ya, boleh keluar kan? Tidak ada pula ibu melarang. Boleh kamu izin ke kamar mandi atau gimana. Tapi tidak keluar pekarangan sekolah seperti itu berkeliling. Apalagi nanti kalau kamu pakai nih lambang SMP 1 Sungai Rumbai kan, kamu di luar sana otomatis yang disalahkan siapa? Kan bapak ibu guru kamu di sini. Kenapa anaknya dibiarkan keluar berkeliaran? Apalagi terkait kasus tadi, itu kan sangat merugikan sekali. Tidak diri kamu saja, kami juga sebagai guru sekolah juga. Nanti kalau seandainya tidak ditemukan tersangkanya siapa yang mencuri, otomatis orang bersangka buruk terhadap SMP 1 Sungai Rumbai. Siswa SMP 1 Sungai Rumbai dituduh mencuri. Gimana tuh? Ya, jadi resikonya besar. Jadi untuk kedepannya tolong perbaiki, tolong rubah menjadi lebih baik ya. Berubah untuk menjadi lebih baik. Kalau kamu tidak mau merubah nasib kamu sendiri, tidak akan berubah ya. Nah, iya aja. Ya, bisa? Hati-hati sama Fadel ya. Nah, ibu berharap kamu berdua nanti menjadi orang yang lebih baik, nilainya lebih baik juga nanti ya. Silakan kembali ke kamu. Bapak Ibu. Baik Pak Arya, setelah penayangan video tadi, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terkait penampilan penerapan segitiga restitusi tadi? Sudah Bu, sudah merasa puas. Dianggap puas ada Bu. Coba dianggap puas. Berarti Bapak sudah paham bagaimana langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi ini. Sudah sama. Oke Pak. Dari penjelasan itu tadi ya sebelumnya mungkin agak masih ngambang ya Pak ya? Kabur kan? Iya Pak. Nah, tapi dari penjelasan itu tadi sama sudah agak apa namanya? Bukan nampak tadi. Lebih jelas lagi. Oke, terima kasih Pak Arya.
budaya positif, kita mulai berarti di sini kita menggunakan satu instansi kecil dulu ya. Berarti awalnya dari instansi kecil, maksudnya instansi kita kan di sini SMP 1 Sungai Murai. Berarti disiplin plus budaya positif ini kita mulai dari lokal-lokal dulu. Jadi ke instansinya bagaimana kelanjutannya? Misalnya begini, misalnya dari satu lokal kita samakan saja budaya positifnya bagaimana? Masalahnya begini, di antara anak-anak itu begini, di lokalnya tak ada tuh kayak itu di lokal kok gitu, nah kan gitu. Jadi bagaimana dulu awalnya kita ini untuk ke instansi, berarti ke SMP 1 Sungai Murai secara keseluruhan, dimulai dari lokal-lokal ini kita samakan saja dulu beberapa poin-poin tentang budaya positifnya. Nanti baru di mana kendalanya, misalnya tentang anak ini merokok, misal masih ada anak kita, siswa kita yang merokok, misalnya di satu sekolah, satu lokal, 2 lokal atau 3 lokal. Sementara yang lainnya berarti bisa entah di 3 lokal itu kita cari gimana asumsinya ke depannya gitu. Jadi baru kita jadikan ini sebagai budaya positif SMP 1 Sungai Murai. Sekian Kopi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Saswati atas pertanyaannya. Terkait budaya positif itu kan pembiasaan, pembiasaan yang baik yang sudah kita terapkan bersama di lingkungan sekolah kita. Contohnya 5S, berdoa, sebelum sesudah pembelajaran, kegiatan ekskul, semua kan memang sudah terprogram bagi kita di sekolah dan kita terapkan secara bersama. Tinggal lagi di dalam kelas nanti kita sebagai wali kelas dan guru yang mengajar di kelas tersebut mengingatkan kembali atau menebakkan nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam pembiasaan atau budaya sekolah nanti. Tetapi itu semua memang perlu, Bu. Betul sekali kata Ibu tadi. Perlu kolaborasi kita semua, seluruh stakeholder yang ada di SMP 1 Sungai Murai ini agar tercipta budaya positif. Memang kita mulai dari yang pribadi, anak secara pribadi, kemudian lingkupnya kelas, kemudian baru kita bisa menerapkannya di seluruh lingkungan SMP Negeri 1 Sungai Murai. Betul sekali kata Ibu tadi. Bagaimana Bu? Oke Bu. Harapannya Bapak Ibu semuanya, semoga kita bisa tetap menerapkan nilai-nilai tersebut, menanamkannya kepada peserta didik kita, sehingga tercipta budaya positif dengan disiplin positif yang mampu memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan di SMP Negeri 1 Sungai Murai ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan implementasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu ingin gapai cita-cita, menjadi apa saja yang kamu mau, aku punya satu kata kuncinya. Ayo kita rajin sekolah.